Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla jalaluhu, alladzi 'azumat qudratuhu wa was'at rahmatuhu wa irtafa'at sama'uhu bila 'imad wa rafa'al jibala bila autad wa an'ama 'alal ibadi bila ihsa'in wa hisab. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ibad sayyidina Muhammad khairil mantiqan wa asdaq wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada subuh yang berkah ini sama-sama kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Tiada lain dan tiada bukan, ini merupakan rahmat dan nikmat Allah yang paling besar karena kita masuk ke dalam takdir baiknya Allah pada subuh ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita untuk melaksanakan ibadah, melainkan Allah lah yang menggerakkan kita sehingga kita bisa mengabdi dan beribadah kepadanya. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, manusia yang sempurna, khairul mantiqan wa asdaq, manusia yang sangat baik perkataannya, wa asdaq, dan yang paling benar ucapannya. Beliau adalah satu-satunya manusia yang sangat dan paling dicintai oleh Allah, sehingga beliau disandingkan namanya di semua tempat ibadah yang ada di muka bumi ini. Karena apa? Karena Allah yang mengangkatnya. Akramakum indallahi atqakum. Tidak akan kita mulia kecuali orang yang bertakwa. Nah, manusia paling takwa itu namanya adalah Sayyiduna Muhammad, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya bagi kita sebagai manusia jika kita masih mengidolakan manusia lainnya melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya manusia, tapi dengan hadirnya Nabi Muhammad maka seluruh alam, seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmah. Bapak Ibu yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an sebagai apa dan tujuannya apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya muliakan, yang insya Allah semuanya kita ahlul jannah. Jadi Bapak Ibu, jika kita tersesat di dunia, di jalanan, atau kita mungkin mau ke suatu daerah tapi tersesat, sekarang sudah canggih, teknologi sudah up to date, sudah ada Google Map, sudah ada Waze. Jadi mudah bagi kita untuk mencari jalan sehingga kita tidak tersesat terhadap tujuan kita. Nah, namun dalam kita berkehidupan tentu kita tidak ada arah. Setiap orang, setiap manusia mulai dari lahir bahkan hingga ia wafat, tidak ada jaminan satupun Google Map terhadap kehidupan kita hingga akhir. Sehingga semua manusia pada intinya sebenarnya adalah mencari jati diri. Maka dari itu, supaya kita tidak terlalu jauh daripada tujuan hidup ini, maka Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Jadi hudan linnas sebagai petunjuk. Maka dari itu kita mungkin terlena selama ini. Kita sering mendengarkan A, mendengarkan B, mendengarkan C, Ustadz A, Ustadz B, dan lain sebagainya. Namun kadang-kadang kita lupa untuk membaca Al-Quran yang sebenarnya itu inti daripada petunjuk yang Allah turunkan ke dalam manusia semua. Al-Quran ini hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia yang memang Allah
firman di dalamnya untuk kita baca. Maka saya punya sahabat satu artis namanya Aldi Taher. Beliau dulu pernah terkena kanker. Namun dengan izin Allah sekarang beliau survive. Karena saya dokter, saya bisa mengerti kanker ini adalah penyakit yang sangat sulit untuk bisa bertahan. Tapi beliau saat ini survive. Ternyata ketika beliau sakit itu, beliau terus-terusan membaca Al-Quran. Syifa. Di Al-Quran juga mujizatnya adalah sebagai penyembuh. Tetapi bukan itu poinnya. Beliau baca Al-Quran beserta dengan artinya. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Jadi ketika kita baca Al-Quran, mari kita senggangkan waktu juga untuk membaca artinya. Walaupun nanti ada tafsir-tafsir lain jika sudah punya waktu lebih luang untuk dibaca tafsir-tafsir yang lain. Sekarang sudah banyak terjemahan, tafsir-tafsir, apalagi ada ulama kita dari Indonesia, Prof. Quraish Shihab juga ada tafsir Al-Misbah salah satunya, bisa dibaca tafsirnya. Namun jika kita belum ada waktu untuk membaca tafsir, kita baca dulu Al-Quran Arabnya beserta terjemahannya. Karena banyak juga dari ayat-ayat Al-Quran yang artinya gamblang. Maka dari itu, ketika kita membaca Al-Quran, maka ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita secara otomatis. Itu yang akan menjadi penerang dan petunjuk bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya muliakan, bulan suci Ramadan setiap tahunnya akan kita lewati. Itu menjadi bulan di mana seluruh umat muslimin dunia akan melaksanakan ibadah khusus, yaitu puasa. Itu salah satu bentuk latihan bagi kita dan sebagai introspeksi diri bagi kita selama setahun penuh. Setelah kita berinteraksi dengan banyak hal, maka 1 bulan full kita melaksanakan kegiatan yang namanya puasa. Maka dari adanya puasa, kita akan terlatih dengan ibadah-ibadah amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan lupa bahwa juga ada di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan diangkat derajat oleh Allah orang-orang yang berilmu pengetahuan, yang menuntut ilmu dan yang berilmu pengetahuan. Maka dari itu, pada kesempatan yang mulia dan berkah ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Tentu Bapak Ibu mungkin usia sudah lanjut, memiliki anak, memiliki keluarga. Nah, Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah ke bumi ini untuk peradaban. Peradaban akan bisa terwujud dengan adanya ilmu pengetahuan. Pada awal-awal keislaman, ilmu pengetahuan, semua ilmu, tidak hanya ilmu agama, ilmu sains, ilmu teknologi, semua ilmu pada saat itu sangat berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena seluruh umat muslimin pada saat itu ada gurunya langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi motivasi untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmulah yang mengangkat derajat umat muslimin. Pada saat itu semua generasi muslim sangat membanggakan. Kenapa membanggakan? Karena produktif. Kenapa produktif? Karena berilmu. Selain produktif, tentu dia akan bermanfaat. Nah, tujuan daripada kita beragama salah satunya adalah supaya kita bermanfaat. Kenapa kita harus bermanfaat? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi bermanfaat itu banyak cara. Salah satunya adalah dengan ilmu pengetahuan. Bukan salah satunya, satu-satunya cara bermanfaat adalah dengan ilmu pengetahuan. Ada yang jadi dokter, maka dia akan bermanfaat dengan dokternya. Ada yang menjadi insinyur, bermanfaat dengan insinyurnya. Ada yang jadi guru, bermanfaat dengan menjadi gurunya. Jadi intinya adalah ilmu. Nah, ada yang menjadi pebisnis, dia punya ilmu bisnis, kemudian berdagang, sukses, kaya, dia akan bermanfaat dengan uangnya. Maka intinya adalah ilmu pengetahuan. Namun dengan beranjaknya
usia generasi ke generasi, sehingga terjadilah pembelahan dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan, dan itu yang sangat kita sayangkan. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka pada saat itu belum ada manusia lain yang bisa mengajari Nabi Adam. Tetapi apa yang terjadi? Yang mengajari Adam adalah Jibril, yaitu malaikat langsung. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Allah mengajarkan Nabi Adam melalui malaikat asma'a kullaha. Jadi bukan diajarkan sholat, bukan diajarkan ibadah, bukan diajarkan membaca dan lain sebagainya. Tapi apa? Ilmu nama-nama terlebih dahulu. Alama dari kata ilmu. Jadi diajarkan Nabi Adam itu ilmu berupa nama-nama. Wahai Adam, ini namanya kelapa. Wahai Adam, ini namanya apel. Wahai Adam, ini namanya jalan. Ini tanah dan lain sebagainya. Artinya ilmu pada saat itu belum terdikotomi, belum terpisah-pisah. Masih satu, yaitu ilmu pengetahuan. Maka pada kesempatan yang mulia dan berkah ini, mudah-mudahan kita bisa memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, keponakan kita, cucu-cucu kita, untuk semangat menuntut ilmu, untuk semangat mencari ilmu apapun itu ilmunya, sehingga pada akhirnya dia bisa bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada lingkungannya, dan kepada alam semesta. Maka itulah tujuan daripada Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu selalu tinggi, tidak akan ada yang lebih tinggi dari Islam. Yaitu maksudnya adalah ketika kita bisa menjadi manfaat bagi alam dan kita menjadi rahmah bagi semesta. Itu tujuan daripada Islam ada. Jadi bukan sebaliknya, malah kita menjadi beban bagi bumi, bagi manusia, bagi alam semesta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mungkin Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Saya berasal dari Aceh. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi kembali di waktu-waktu yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.